illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Kawan-kawan Balad Al-Hikam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci. Alhamdulillah, segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita sebagai hamba bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, karena atas curahan rahmat, nikmat dan kudroh irodahnya lah kita masih bisa diberi kesempatan untuk senantiasa berkumpul kembali dalam agenda kita setiap hari Kamis, yakni kajian Al-Hikam. Dengan harapan besar mudah-mudahan kumpulan kita hari ini mendapatkan keistimewaannya sebagaimana disabdakan oleh Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bertolabul ilmi, mendekat kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju rahmatnya, yakni surganya. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan kepada Habibah dan Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya ikut berjuang pada masanya, dan mudah-mudahan salawat serta salamnya sampai kepada kita semua yang menjelma menjadi syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Seperti biasa kita bacakan terlebih dahulu teks dari hikmah ke 180 sampai 187 hari ini, karena kita ingin segera menghatamkan Al-Hikam. Al-Hikam itu hikmahnya sampai 240, berarti kurang lebih 60 hikmah. Sebulan beres punya. Sebulan. Wah. Mau baca sebulan. Semuanya perhatikan baik-baik karena tidak akan diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-180, nasihat adalah makanan penguat. Tutur kata yang bijak adalah makanan penguat bagi mereka yang membutuhkan dari para pendengar, dan jatahmu hanyalah apa yang engkau makan darinya. Al-ailah adalah jama dari kata ail tadi. Ail sendiri maknanya adalah fakir, yakni butuh. Ungkapan arifin adalah makanan penguat bagi mereka yang membutuhkan dari para pencari Tuhan agar bertambah keyakinan hatinya dan bertemu dengan kekasihnya. Mereka tidak henti-hentinya berada dalam asuhan para guru al-kamil sampai sempurna keyakinan mereka dan ditunjukkan jalannya. Setelah yakin akan jalannya, maka mereka akan menjadi seorang yang mandiri. Pertanda seorang telah mendapat petunjuk dan mandiri adalah mereka mengambil bagian dari setiap sesuatu, halahnya tidak berkurang sebab apapun juga, dan mereka paham lagi mengerti dari Allah di setiap sesuatu. Apabila kondisi mereka sudah semacam ini, maka mereka sudah mandiri dan sudah siap untuk memberi petunjuk kepada orang lain. Sebagian hukama berkata, barang siapa yang belum memahami suara pintu, belum memahami dangung lalat, dan juga belum memahami gonggongan anjing, maka ia bukanlah golongan zawil albab.
Adapun seorang yang belum mencapai derajat dan makom itu, maka wajib baginya selalu menetap di sarangnya dalam asuhan orang yang akan memberinya rizki dan makan. Apabila ia malah memilih terbang dari sarangnya, padahal belum memiliki sayap, maka anjing pasti akan menerkam dan memakannya. Bahkan terkadang hanya akan dibuat permainan anak-anak kecil. Seorang murid yang berada di dalam sarang seorang guru, apabila guru tersebut memberi makan dirinya juga memberi makan kepadanya selain dirinya, maka tidaklah baginya mengambil bagian makanan tersebut kecuali kadar makanan yang telah ditentukan oleh gurunya adalah untuk dimakan. Bila tidak dimakan, maka niscaya ia akan mati. Tidaklah makanan seorang anak kecil seperti halnya makanan orang besar. Begitu pula tutur kata seorang guru untuk murid-muridnya, maka setiap satu dari murid-muridnya mengambil bagian yang patut bagi dirinya. Ada kalanya sang guru memberikan nasihat secara menyeluruh untuk murid-muridnya. Sang guru menyebutnya keadaan pemula sampai keadaan senior, maka dikala itulah sang murid mengambil bagiannya sesuai dengan tingkatnya. Untuk pemula dilarang untuk mengambil materi bagi para senior, sebab hal itu akan merusaknya seperti halnya ketika seorang anak kecil makan makanan orang besar, maka makanan itu hanya akan berhenti di tenggorokan. Begitu pula sebaliknya. Bagi senior janganlah mengambil materi pemula, sebab hal itu seperti halnya orang besar yang memakan makanan anak kecil, maka ia tidak akan pernah merasakan kenyang. Penjelasan dan jatahmu hanyalah apa yang engkau makan darinya. Artinya, jatahmu adalah makanan yang engkau mampu memakannya. Jika tidak, maka engkau akan tersedak. Ruh manusia sama halnya tubuh, sama-sama memerlukan makanan. Dalam proses pemberian makanan pun sama-sama harus bertahap sesuai dengan kondisinya. Anak kecil tidaklah mampu memakan makanan yang kasar sampai ia menjadi besar. Begitu pula dengan ruh manusia. Ruh manusia pun perlu tahapan-tahapan dalam memberikan makanan. Awalnya ruh diberi makanan dengan zikir lisan, kemudian zikir hati besertaan lisan. Lantas selanjutnya zikir hati saja dan zikir ruh yakni tafakur. Selanjutnya disusul dengan zikir sir. Setelah selesai pada tahapan ini, maka ruh dapat makan dan minum apa saja. Dan apabila ia telah memakan dan meminum apapun juga, maka patutlah bagi dirinya untuk terbang ke alam malakutul a'la dan pergi kemanapun yang ia suka. Mohon Hikmah 182 hiji 82 oh benar hiji 8 hiji. Hikmah hiji 8 hiji, dai belum tentu menjalani nasihatnya. Bisa jadi orang yang menerangkan suatu tahapan spiritual makom adalah orang yang baru ingin sampai pada tahapan itu. Kadang pula orang itu telah sampai pada tahapan yang dimaksud. Yang demikian itu memang tampak kabur samar kecuali bagi orang yang memiliki ketajaman mata batin. Sebuah tutur kata tidaklah menunjukkan tinggi rendahnya makom dan juga menunjukkan orang tersebut telah sampai tahapan perihal yang disampaikan. Malah terkadang ada seorang berbicara tentang sebuah tahapan makom padahal orang tersebut baru ingin sampai pada tahapan itu. Terkadang pula seorang yang telah mencapai makom tertentu malah berbicara tentang perihal yang sebawahnya. Yang demikian itu memang tampak kabur dan samar kecuali bagi orang-orang yang memiliki ketajaman mata batin, yakni orang-orang telah mencapai makom marifat. Orang-orang yang telah dibukakan mata hatinya dan marifat bila memahami ucapan seorang yang telah
mencapai makom tertentu ataupun belum. Tidaklah orang yang telah menjadi warga desa kemudian menceritakan desa tersebut seperti halnya seorang yang baru akan masuk desa lantas menceritakannya. Sebagaimana hukama berkata, terkadang seorang yang akan baru masuk pada makom tertentu ditandai dengan panjangnya ungkapan, sedangkan orang yang telah sampai dengan ringkasnya kalam ungkapan. Sebagian hukama ini bukanlah kaidah yang paten, sebab banyak dari kalangan arifin wal al-wasilin yang memberi nasihat dengan panjang lebar, dan sebaliknya banyak pula dari orang-orang yang belum sampai malah berbicara dengan ringkas. Hikmah ke-182. Jangan menceritakan kelebihan pribadi. Tidaklah pantas seorang salik mengungkapkan karunia warid yang telah ia dapatkan, sebab yang demikian itu akan mengurangi pengaruh warid dalam hatinya dan menghalanginya dari ketulusan kepada Rabb-Nya. Seorang murid yang sedang menempuh perjalanan pencarian Tuhan atau disebut dengan salik diperintahkan untuk menyimpan ilmu, amal dan haliyah waridnya. Mengungkapkan dan menceritakan amalnya adalah sebab sedikitnya keikhlasan yang dimiliki. Mengungkapkan keadaan-keadaan hati yang terjadi padanya adalah sebab sedikitnya tingkat kesungguhan dan ketulusan bersama Tuhannya. Al-ahwal atau keadaan-keadaan hati yang terjadi pada diri seseorang murid adalah pemberian Allah Maha Perkasa, sehingga hati akan gelisah, merasa takut dan rindu. Apabila ahwal tersebut diceritakan, maka hal itu akan mendinginkannya dan meredupkan cahayanya. Ibarat seseorang yang air dalam kendinya telah mendidih, kemudian ia tuangkan ke dalam kendi tersebut air dingin, maka air tersebut akan lama untuk mendidih kembali. Meskipun apinya kecil dan tidak begitu membara, namun niscaya akan memberikan manfaat jika terus menyala. Selanjutnya, menceritakan atas waridat ilahiyah umumnya menyebabkan orang berbondong-bondong penasaran ingin mendengarkannya, sehingga timbullah dari cerita itu pemberian dari orang lain. Dengan demikian, musonif menjelaskan adab menerima pemberian tersebut dalam hikmah selanjutnya. Hikmah 183. Menerima pemberian orang lain. Janganlah sekali-kali kalian ulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk, kecuali engkau menyadari bahwa pemberi yang sejati di balik mereka itu ialah Rabb-Mu. Apabila engkau mampu berlaku demikian, maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu. Mengulurkan tangan untuk menerima dari orang lain dibagi menjadi dua. Ada kalanya tanpa meminta dan atau setelah meminta. Setiap satu pembagian ada hukum tersendiri. Adapun menerima tanpa meminta terlebih dahulu, maka syaratnya ada dua hal, ilmiah dan sufiyah. Ilmiah artinya tidak menerima kecuali dari seorang yang pekerjaannya halal, tidak campuran halal haram, dan juga tidak dari mahjur alaih seperti anak kecil, orang gila atau budak. Sedangkan sufiyah artinya tidak menerima sampai pemberi diketahui dengan jelas ilmu dan keadaannya. Sedangkan menerima setelah meminta, maka pembahasannya dalam hati ditinjau dari dua sisi. Yang pertama dari sisi boleh tidaknya meminta-minta, dan yang kedua dari sisi yang barang yang diterima setelah diambil. Adapun hukum asal dari meminta sendiri adalah boleh. Allah berfirman yang artinya, adapun dengan orang yang meminta, maka jangan kau hardik
Apabila meminta dilarang, maka niscaya Allah tidak akan mencegah untuk menghardiknya. Hukum asal meminta ini kemudian berkembang menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hukum wajib terjadi hanya untuk mempertahankan nyawa. Sekiranya tidak meminta, maka akan mati. Maka meminta dalam kasus ini adalah wajib. Jikalau seorang yang berada dalam kondisi ini enggan untuk meminta sampai akhirnya mati, maka ia mati dalam keadaan durhaka. Oleh karenanya syariat mewajibkan untuk meminta agar tidak kehilangan ruh basyariah. Begitu pula sufiah, mereka mewajibkan bagi orang-orang yang takut kehilangan kehidupan ruhaniyahnya untuk mencari dan memintanya. Imam Kitolani di dalam kitab Syarah Bukhari mengutip dari Ibnu Arabi bahwa hal ini wajib bagi murid di awal perjalanannya. Dengan demikian meminta hukumnya wajib bagi seorang yang takut kehilangan kehidupan basyariah dan rohaniyahnya. Hukum sunnah berlaku untuk orang yang meminta untuk orang lain. Dan ini termasuk bab tolong menolong atas kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta pakaian kepada sahabat-sahabatnya saat beliau kedatangan tamu orang-orang yang telanjang di rumahnya. Hukum makruh diperuntukkan bagi seorang kondisi tubuhnya kuat dan mampu bekerja sendiri. Hukum makruh ini berlaku apabila orang tersebut tidak tersibukkan dengan ibadah dan zikir. Apabila orang tersebut telah tersibukkan dengan Allah, maka tidak masalah baginya untuk meminta, dan hal ini juga dijalani oleh banyak arifin muhaqqiqin. Diceritakan juga oleh Abu Ja'far Al-Haddad yang merupakan guru Syekh Junaid, meminta-minta dari satu pintu, 2 atau 3 pintu di waktu antara maghrib dan isya. Awalnya orang-orang sangat heran, namun lama-lama mereka mengerti. Orang umum atau orang khusus pun tidak pernah mengejek dan mencela sang syekh, walaupun sang syekh adalah seorang yang tinggi derajat dan kemakrifatannya. Begitu pula dengan Syekh Abu Sa'id Al-Kharaj, apabila kesulitan yang teramat sangat datang, ia pun menjulurkan tangan untuk meminta dan berkata, siapakah yang di sisinya terdapat harta milik Allah? Tidak berbeda dengan Syekh Ibrahim bin Adam yang selalu melakukan itikaf di Masjid Jami kota Basrah. Beliau tidak pernah berbuka kecuali setelah 3 hari. Setelah 3 hari, beliau baru keluar dari Masjid Baghdad, sholat maghrib sambil meminta makanan untuk berbuka di pintu-pintu masjid. Sufyan Ats-Tsauri yang merupakan ulama besar ternama juga melakukan hal itu. Beliau meminta makanan karena Allah. Maka apabila ia mendapat makanan yang banyak, maka ia akan mengambil secukupnya dan meninggalkan sisanya. Mayoritas ulama tersebut di atas adalah orang-orang yang telah meninggalkan dunia fana ini sebab mereka lebih memilih akhirat. Semua hal itu tidaklah sampai menistakan syariat, juga tidak hakikat, dan tidak memadamkan nur makrifat. Hukum mubah diperuntukkan bagi orang yang meminta sebuah hajat yang tidak bersifat darurat. Hal itu seperti meminta untuk membayar hutangnya, menambah bajunya, menambah makanannya, dan jenisnya yang bersifat darurat namun dibutuhkan. Hukum haram diperuntukkan bagi orang yang meminta demi memperbanyak harta atau menambah atas harta yang telah mencukupinya. Dalam hadis disebutkan, barang siapa telah memiliki 40 dirham, maka meminta haram baginya. Sebagian meminta yang haram lagi adalah meminta dengan cara memaksa terhadap orang yang dimintai. Sedangkan melihat dari sisi barang yang diambil dari meminta, maka jikalau
yang meminta adalah orang fakir, maka orang tersebut dapat mengambilnya, dan apabila yang menerima adalah orang kaya, maka bagikanlah pada orang lain secara diam-diam seperti dibagikan di waktu malam hari. Rizki hamba Allah sendiri dibagi menjadi dua, pintu rizki yang dapat dengan cara berusaha atau dengan sebuah sebab. Rizki ini diperuntukkan bagi hamba yang berada di makom sebab. Hukum untuk pembagian pertama telah disebutkan di dalam kitab fikih. Kedua adalah rizki yang datang tanpa berusaha, tanpa mencari. Rizki ini diperuntukkan untuk hamba makom tajrid. Sedangkan untuk hukum dan adab dari pembagian kedua ini haruslah memenuhi dua syarat. Satu, tidaklah merasa menerima pemberian kecuali dari Allah. Jangan menerima pemberian jika hatimu masih menganggap pemberian sebagai sebab dan jalan engkau menerima. Dua, tidak menerima kecuali sesuai dengan ilmu. Cocok dengan ilmu dibagi menjadi dua. Ilmu zahir, artinya engkau tidak diperkenankan menerima kecuali dari tangan seorang yang baligh, berakal, dan takwa. Ilmu batin artinya engkau tidak diperkenankan menerima kecuali pemberian yang sifat menolong diri. Janganlah Sampai sini langsung ada pertanyaan yang perlu dibahas. Ada 4 tema, 2 tema hampir berkaitan, 2 tema berkaitan. Pertama masih tentang nasihat. Perlu saya tegaskan kembali, Al-Hikam ini membahas sesuatu yang sifatnya batin, bukan yang sifatnya zahir. Jadi pami nyebutkan nasihat, berarti lain nasihat yang syariat, lain yang kamu tuh sholat sih balik, bukan itu gitu. Tapi nasihatnya adalah nasihat ruh. Oke? Maksud di sini gitu. Dai bukan dai anu ngobrol di depan mimbar, bukan. Tapi lebih kepada guru spiritual. Jelasnya? Jadi memang Al-Hikam itu hanya membahas hal-hal yang sifatnya spiritual. Tapi jika kita tadi baca secara seksama bahwa ternyata kebutuhan spiritual kita sama halnya dengan kebutuhan fisikal kita. Mun awak, mun lambung perut orang teh butuh makanan, maka ruh kita ge butuh makanan. Ngan meureun jirimna ante bentukna yang berbeda. Ari urang mah orang Sunda butuh teh karbohidrat cing loba. Sampe aya geuning sangu laukna teh ku ieu lain naon ya tuh. Ieu teh orang Sunda jeung perkedel gitu. Padahal perkedel teh karbo gitu. Nasi ge karbo, tapi dituang nikmat. Nu aya atas tuang tunduh. Karbohidrat jeung karbo diadu. Orang Eropa ditawaran gitu mau lain daek. Da apa teh karbo jeung karbo. Tapi henteu orang Sunda menikmat we gitu. Bala-bala. Karbo hungkul. Nya aya tarigu dina teh. Jadi seperti halnya tubuh membutuhkan makanan seperti itu, ternyata ruh juga butuh makanan. Seperti halnya kita, akal kita butuh nasihat, begitu juga ruh kita butuh nasihat gitu. Ta Al-Hikam teh sebagai nasihat kanu ruh urang gitu. Jelas? Tapi seperti halnya dai, anu tidak semua orang dai yang memberikan, mengajak kita kepada kebaikan, si dai itu melakukan apa yang dia sampaikan gitu.
kumaha teh nu kamari teh kaburo maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Allah paling geuleuh ka jelema anu membicarakan sesuatu padahal dia tidak melakukan sesuatu itu. Ternyata setelah ditelusuri etama berkaitan dengan orang munafik, bahwa dia teh sok nitah salatnya ka batur teh, sok nitah zakat, padahal salat manehna teh lain jang Allah gitu. Lain masalahna salat ngajak salat. Misalkan orang ka budak nitah sok atuh tahajud, orang tara tahajud. Teu naon gitu. Jelasnya karena wajar memang dai belum tentu menjalani nasihatnya. Begitu pula hal-hal yang bersifat hati, makrifat, hakikat. Nah hatinya ari syariat mah bab fisik. Nu kitu mah teu naon. Nah, itu berkaitan dengan nasihat. Jadi memang ternyata ruh oge butuh nasihat. Teu bisa sorangan wae, teu bisa. Orang butuh nasihat ti batur. Jangan hanya sekadar dengarkan apa kata diri kita sendiri. Orang butuh ngadangu ti batur, cek batur. Tentu nanyana kanu ahli. Nah, tong sagawayah nanya ka sasaha. Mungkin bakal pada posisi kebingungan. Nah, Ustaz cek ieu mah kieu udah kitu teh. Taros maka saurang anu menurut antum bisa dijadikan referensi. Nah, dilanjang hiji 82. Seperti halnya amalan fisik. Jika amalan fisik antum dibeja-beja ka batur, maka eta amal bakal jadi gugur. Apal tuh? Tadi malam abdi tahajud. Itu bakal gugur. Naon nu bikin gugur? Karena kemungkinan besar level ikhlasna bakal leungit. Nu paling gampang ngaheleungitkeun kaikhlasan teh lamun urang sok ngobrolkeun amal nu ku urang dilakukan. Begitu pula perjalanan spiritual seseorang. Lamun urang teh beunang naon cahaya peuting teh naon lah kitunya. Obrol-obrolkeun teh engkena teh gitu. Cahaya itu akan karena nanti keikhlasan teh bakal ngaleungit. Bente. Itu dana. Berpotensi, sangat berpotensi. Jadi memang bahasana tadi dirinya apabila hal tersebut diceritakan, maka hal itu akan mendinginkannya dan meredupkan cahayanya. Ibaratkan seorang yang air dalam kendinya telah mendidih, kemudian dia tuangkan ke dalam kendi tersebut air dingin, maka air tersebut akan lama untuk mendidih kembali karena lamun tiba turun benten deui gitu. Lebih mudah untuk menjaga keikhlasan. Daru masa ieu mah lain orang anu menang gitu posisinya. Tah jadi dosa gitu. Duh, kumaha muhun gitu. Teh sok beda lamun urang nu nyaritakeunana. Meskipun masih aya gogoda, keikhlasan bakal ngageter. Jeung ngageter alah. Lasut deui. Nah, aduh, lasut euy. Oh ya, lasut ka habiban ge. Lasut, geus. Geus lasut, cing. Kan hilang. Kekuatannya bakal meredup. Mohon maaf, salah satu yang paling tinggi yang sering kali diucapkan adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu sebetulnya tidak boleh. Dia akan menjadi meredup. Efeknya akan meredup. Nu asalna eta teh keren. Udah baan kabeh jelema eta umat muslim hoyong mimpi bertemu dengan diucapkeun ka batur. Efekna ngeredup lebar maksudnya.
Nah, sok gerapa sengaja nyarita kaget terkailasan sok karasa tuh. Ente iya mah contohnya. Berarti kan ini yang tertinggi ya, yang tertinggi itu puncak spiritual tertinggi adalah bertemu mimpi dengan Rasul